Bab 564. Kertas takkan bisa menutupi api. Sebelum aku menemukan siapakah dalang di balik layar ini, aku akan selalu melindungimu. Di tengah mencuci piring, Audrey Han tertegun seolah terpikirkan sesuatu. Ia menoleh menatap Golden Ye. Maksudmu, kau hendak tinggal di rumahku? Golden Ye terdiam sejenak, auranya sangat mengintimidasi. Jika kau bersedia. Tidak, Audrey Han langsung menolaknya tanpa berpikir panjang. Kau juga tahu, aku tak tinggal sendirian. Golden Ye pun mencari celah dari alasannya. Maksudmu, jika kau tinggal sendirian, maka boleh. Jangan berusaha mencari-cari celah, kau sudah selesai makan, dan sekarang sudah larut malam, segera pergilah. Melihatnya tetap berdiri tak bergeming, Audrey Han menambahkan, jika kau tak mau, aku akan semakin membencimu. Perkataan ini sangat menusuk Golden Ye. Ia terdiam cukup lama, kemudian akhirnya berkata, aku akan membantumu mencuci piring dulu, baru pergi. Tepati janjimu. Kali ini Golden Ye benar-benar menepati janjinya. Setelah selesai mencuci piring, Audrey Han langsung mengantarnya ke pintu. Golden Ye pun tak berlama-lama di situ. Sebelum pergi, saat membuka rak sepatu, Golden Ye tampak terkejut melihat sepasang sepatu anak kecil. Ia menoleh ke dalam. Cepat, desak Audrey Han, tunggu apa lagi? Akhirnya Golden Ye mengenakan sepatunya, dan saat keluar, ia menatap Audrey Han. Ia hendak mengatakan sesuatu, tapi Audrey Han telah memotongnya. Hati-hati di jalan. Lalu ia langsung menutup pintu. Setelah menutup pintu, Audrey Han bersandar di baliknya dan menundukkan kepala, membuat orang lain tak dapat melihat ekspresinya. Tak lama kemudian, ia membuka rak sepatu, mengeluarkan seluruh sepatu Glenn, dan membawanya naik, menyimpannya di dalam kamar Glenn. Lalu ia mengunci pintu kamar Glenn. Saat hendak kembali ke kamarnya, ia bertemu Gita. Sekarang ia sudah tahu di mana kau tinggal. Audrey Han hanya diam, tak membalas perkataan Gita. Gita melanjutkan, menurutku, kertas takkan bisa menutupi api. Bisa menyembunyikannya sehari demi sehari sudah cukup. Saat ini, sikap Audrey Han telah lebih tenang. Mungkin sejak awal ia telah menebak, begitu ia kembali ke China dan bertemu Golden Ye, dan melihatnya begitu gigih mengejarnya, suatu saat nanti, ia pasti akan mengetahui tentang Glenn. Dan begitu Golden Ye mengetahui tentang Glenn, penderitaannya juga akan terbongkar. Audrey Han tersenyum tipis dan bergumam, bagaimanapun, bisa menyembunyikannya sehari demi sehari sudah cukup. Meskipun kertas takkan bisa menutupi api, aku takkan membiarkan apinya menyebar. Gita terkejut mendengarnya. Maksudmu, meskipun sepasang ayah dan anak itu akhirnya bertemu, kau takkan mengakui hubungan mereka? Audrey Han tak mengangguk, tapi ekspresinya telah menunjukkan jawabannya. Gita merengut, menurutku, orang seperti Golden Ye takkan semudah itu menyerah. Apakah menurutmu, ia akan merebut anak itu dariku? Tidak, jawab Gita dengan yakin. Tidak. Audrey Han tampak terkejut. Menurutku, tak hanya anak itu, tapi kau juga. Audrey Han tertegun. Kaulah orang yang ingin didapatkannya. Jika ia mengetahui Glenn adalah anaknya, ia pasti akan berusaha mendapatkanmu dan Glenn. Audrey Han tertegun, mulutnya ternganga, tapi tak mengatakan apapun. Begitukah? Kenapa ia tak berpikiran seperti Gita? Ia selalu takut, jika Golden Ye menemukan anaknya, keluarga Ye akan berusaha merebut Glenn darinya. Dan Glenn adalah satu-satunya alasannya untuk bertahan. Jika ia direnggut oleh keluarga Ye, apalagi alasan yang dimilikinya untuk bertahan hidup. Tapi perkataan Gita ini menyadarkannya. Ia selalu mengira Golden Ye hanya akan merebut anak itu. Tapi Gita tahu, Golden Ye menginginkannya. Dan dari sikapnya, menurutku ia hanya menginginkanmu, tak menginginkan anak itu. Gita menambahkan, takut Audrey Han tak memahaminya. Audrey Han tak bisa berkata-kata,
pikirannya sangat kalut. Ia tak pernah memikirkan hal ini. Jadi, pikirkan baik-baik, bujuk Gita, aku tahu kau masih mencintainya, aku tahu semua yang kau lakukan di luar negeri saat itu. Audrey, sebagai temanmu, aku seharusnya memihakmu, tapi menurutku, saat ini Golden Ye sedang berjuang untukmu. Meskipun tak sebesar itu, tapi menurutku cukup besar. Ia sangat rendah hati di hadapanmu. Seperti sikapku di hadapan kakakmu. Kau memahami maksudku, kan? Sejak kapan Gita berhak mengajarinya soal cinta? Jelas-jelas ia belum pernah berpacaran. Audrey Han merasa agak jengkel dan berkata, apakah kau merasa kasihan padanya? Atau kau merasa sikapku padanya sudah keterlaluan? Tidak, aku tak menganggap sikapmu keterlaluan. Melihat sikapnya padamu 5 tahun lalu, meskipun ia membayarku pun, aku takkan mengatakan bahwa sikapmu keterlaluan. Tapi, aku tak tega melihatmu menyiksa dirimu sendiri, Audrey. Apakah kau kira aku mengatakan semua ini demi Golden Ye? Aku mengatakannya demimu. Gita menghampirinya. Aku tahu kau masih mencintainya, selama 5 tahun ini, dari luar, tampaknya kau sudah melupakannya. Tapi aku tahu, di hatimu. Cukup, potong Audrey Han dengan dingin, lalu berbalik, membelakangi Gita. Audrey, aku serius. Ku bilang cukup, lalu tanpa mempedulikan Gita, Audrey Han masuk ke kamarnya. Gita menatapnya dari belakang dengan lesu. Ia tak ingin menjodohkan Audrey Han dengan Golden Ye, tapi ia tak tega melihat temannya menderita seperti ini. Selama ia bisa melepaskan segalanya dan menikah dengan Golden Ye, tinggal bersama Glenn juga. Bukankah mereka akan menjadi keluarga kecil yang bahagia? Tapi, rasa sakit hatinya memang sangat dalam, Golden Ye harus bekerja keras untuk menyembuhkannya. Dari sikapnya tadi, Gita tahu Audrey Han telah melunak, tapi akhirnya tetap saja. Bisa dilihat, betapa dalamnya rasa sakit hatinya. Begitu masuk ke kamar, Audrey Han melepaskan pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Ia menyalakan keran shower, dan membiarkan air panas mengguyur tubuhnya. Perkataan Gita terus terngiang di telinganya, tapi ini malah membuat amarahnya semakin membara. Bagaimana bisa ia melupakan seluruh perbuatan Golden Ye 5 tahun lalu? Bagaimana bisa? Bersambung.